Oke. Kita sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran online. Kalau ada pembelajaran online, ada pembelajaran offline, kita bertemu secara tatap muka biasa, kemudian sesekali kita juga ada pembelajaran online, itulah namanya blended learning. Blended learning. Jadi perpaduan antara pembelajaran yang sifatnya offline dan online. Seperti yang kita lakukan. Pembelajaran online itu bisa menggunakan berbagai media. Bisa seperti sekarang ini memakai Zoom yang dipakai sama-sama bareng-bareng ataupun personal. Kalau secara pribadi bisa di kamar, bisa di tempat yang lain. Tetapi hati-hati. Hati-hatinya gimana? Kalau videonya dinyalain dibuka gini, seluruh aktivitas kita jadi tahu kan? Nah, itu hati-hati. Yang muslimah kayak jilbab. Kalau tidak hati-hati, kita masih beraktivitas, lupa videonya nggak di apa nih ya, nggak ditutup. Nah, kegiatan kita jadi tahu nih lagi ngapain gitu. Jadi hati-hati. Suatu saat saya juga pernah pas rapat gitu, mungkin lupa yang rapat itu pakai kaos singlet, pakai daster, itu janganlah. Eh, sebenarnya Zoom ini sudah lama ada ya, tapi boomingnya itu ketika adanya COVID itu ya. COVID itu kita ada keterbatasan untuk bertemu, maka Zoom. Sebenarnya ada media lain selain Zoom, ada Google Meet, ada pakai WA pun ada ya, WA yang WA-nya web ya. Saya bisa telepon sampean semua, tapi tidak telepon pakai HP, pakai laptop itu bisa. Bisa. Dan masih ada cara-cara yang lain, media-media lain yang bisa kita gunakan untuk blended learning itu. Oke, saya izin share screen. Ada yang masih ingat kita kemarin itu bincang-bincangnya sampai mana ketika Zoom-nya mati pet gitu. Jangan khawatir, ini unlimited yang ini. Ada ketua sukunya itu mau ini ya. Dikipasi, ayo ketua suku. Beli Zoom. Juga sampean belajar aja. Ada yang masih ingat, ada yang kemarin membuat catatan gitu? Kita berbincang-bincang itu sampai mana? Lupa ya. Persepsi sudah? Apapun itu, untuk mata kuliah mikro teaching, khususnya PPL 1 itu kita wajib kiranya belajar tentang kemampuan dasar mengajar. Ya, bisa dilihat ya PPT saya. Bisa dilihat PPT-nya. PowerPoint. Oh bisa, oke, terima kasih. Nanti saya kadang ngomong ngalor ngidul ternyata nggak bisa dilihat. Oke, kemampuan dasar mengajar. Kemarin, untuk keterampilan dasar mengajar itu perlu kita mempelajari kompetensi tentang bagaimana caranya membuka pelajaran, bagaimana menjelaskan, menutup pelajaran, keterampilan bertanya dasar dan lanjutan, bagaimana mengelola kelas yang baik, memberikan penguatan-penguatan tertentu, melaksanakan variasi-variasi di
kelas pada keadaan tertentu ketika kelas kita sudah genting, anak-anak rame, maka kita menerapkan variasi di dalam kelas itu sangat membantu untuk kondisionalnya kelas kita. Memimpin diskusi pada kelompok kecil maupun kelompok besar, melakukan demonstrasi, itulah beberapa kompetensi atau kemampuan dari sisi teoritis yang perlu kita kantongi, yang perlu kita pelajari dalam micro teaching, dalam kemampuan belajar mengajar. Membuka pelajaran itu penting. Kita pelajari supaya pelajaran kita itu menjadi lebih aktif lagi nantinya. Oke. Sebenarnya ada nggak sih tujuannya membuka pelajarannya? Tentu banyak tujuannya untuk membuat persiapan secara psikologis siswa kita, murid-murid kita, murid-muridnya Cikgu ini menjadi siap mental, siap untuk melakukan pembelajaran, sehingga perhatian siswa itu menjadi lebih banyak agar mereka bisa terpusat pada materi ajar yang kita mau sampaikan. Nah, di membuka pelajaran ini sebagai warming up, sebagai pemanasan untuk pembelajaran kita menjadi lebih bermakna. Untuk komponen membuka pelajaran itu diantaranya adalah apersepsi. Bagaimana menghubungkan ilmu yang sudah dipunyai anak dengan ilmu yang mau kita bahas di kelas itu. Supaya anak-anak itu tertarik, ada perhatian pada tema yang mau kita bahas. Sehingga menimbulkan motivasi intrinsik, motivasi di dalam diri, motivasi yang kuat untuk mereka belajar bersama kita. Dan juga apersepsi itu memberikan batasan atau acuan terhadap tema yang mau kita sampaikan. Membuat keterkaitan antara tema yang kita bahas dengan anak-anak, ilmu yang mereka sudah punya. Suatu misal kita akan membahas mengenai sholat tasbih misalkan. Nah, kita memberikan motivasi, memberikan apersepsi pada anak-anak dengan 5W satu hanya. Anak-anak tahu nggak apa yang dinamakan dengan sholat tasbih? Apa sih sholat tasbih itu? Siapa yang melaksanakan? Siapa yang bisa melaksanakan sholat tasbih itu? Tentu semua orang Islam. Kapan kita melakukan sholat tasbih? Ya bisa siang, bisa malam. Bagaimana caranya melaksanakan sholat tasbih itu? Apa bacaan di antara bacaan sholat itu yang harus disisipi dengan bacaan tasbih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa jumlahnya? Nah, ini membuat keterkaitan antara ilmu yang mau kita bahas dengan barangkali anak-anak memang sudah familiar terhadap sholat tasbih itu. Sehingga dia bisa termotivasi, oh iya aku pernah melakukan sholat tasbih itu di masjid. Oh iya aku barusan melakukan sholat tasbih itu pada waktu nisfu Sa'ban. Nah, nih, itulah persepsi. Dan ini persepsi ini ada keterkaitannya dengan relevansi. Relevansi itu ya keterkaitan itu sendiri. Sangat luas sekali. Bisa dari umum ke khusus, pembahasannya bisa pembahasan dari khusus ke umum tentang yang saya contohkan sholat tasbih itu. Kemudian komponen membuka pelajaran itu juga menyampaikan kompetensi.
kompetensi yang dibahas terkait dengan tema sholat tasbih itu contohnya. Apa yang diharapkan ketika belajar mengenai sholat tasbih itu? Ya tentu anak-anak mempunyai keterampilan, mempunyai pembiasaan yang baik tentang sholat tasbih. Ataupun kalau kaitannya dengan tema sholat duha. Duha kan pada jam-jam segini. Nah, begitu banyak manfaatnya sholat duha itu dilakukan. Doanya kan doa yang sangat bagus sekali. Allahumma inkana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa inkana fil ardi fa'akhriju wa inkana mu'asiran fayasirhu wa inkana kharoman fatohirhu akhirihi. Ya Allah, jika rezeki saya masih ada di langit, turunkan. Jika masih ada di bumi, keluarkan. Jika jauh, dekatkan. Jika haram, sucikan. Nah, bagus sekali kan? Itu. Kita sebagai seorang guru bagaimana membuat persepsi terhadap begitu banyaknya manfaat sholat duha itu kalau kita lakukan. Sehingga anak-anak menyampaikan kompetensi atau kompetensi terhadap pembiasaan sholat duha itu bisa menjadi darah daging. Kayak ada yang kurang gitu kalau belum melaksanakan sholat duha. Itu contohnya. Baik. Setelah melaksanakan pembelajaran, kemudian kita dituntut untuk bisa dalam menutup pelajaran. Menutup pelajaran itu sebagai bagi pembelajar, bagi peserta didik, bagi siswa untuk bisa memperoleh gambaran yang utuh, gambaran yang konkret tentang pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Ini tujuan di dalam menutup pelajaran. Nah, apa yang kita lakukan? Menutup pelajaran tadi meninjau ulang materi. Setelah selesai diajarkan, kita meninjau ulang materi, mereview kembali materi yang barusan dibahas. Apa yang kita lakukan tadi anak-anak? Nah, belajar tentang sholat duha dari sisi teori. Suatu saat kita perlu mendemonstrasikan sholat duha itu sendiri. Sehingga ini sebagai bahan evaluasi bagi guru dan juga bagi peserta didik. Kalau kita sudah melaksanakan pembelajaran dan membuat evaluasinya, baik evaluasi itu yang kita lakukan itu bisa paper test, bisa mengerjakan soal, ataupun dengan menanya ulang terhadap materi. Nah, apabila yang menjawab itu kok hampir semuanya betul, 98% atau 99% itu jawaban mereka itu pas betul, maka itu indikatornya bahwa keberhasilan pembelajaran kita tuh sudah kita capai. Tetapi janganlah itu menjadi suatu kesombongan karena bisa saja terjadi pembelajaran berikutnya nggak berhasil. Atau sebaliknya, ketika kita melaksanakan evaluasi atau membuat pertanyaan di waktu menutup pelajaran itu, oh banyak yang nggak bisa, waduh, iya ki. Nah, itu jangan langsung menyalahkan siswa. Bisa jadi materinya itu sulit, bisa jadi strategi kita di dalam menyampaikan materi itu nggak pas atau kurang pas. Ataukah medianya nggak ada, ataukah metodenya kurang pas. Nah, ini perlu dibenahi untuk pembelajaran berikutnya.
Dalam menutup pelajaran, kita juga membuat suatu simpulan atau kesimpulan. Sehingga anak bisa tergambar peta konsep yang jelas terhadap materi yang barusan dibahas. Kemudian memberikan tugas dan tindak lanjut. Namun demikian, meskipun memberi tugas, tugasnya jangan sampai memberatkan. Kalau bisa sih nggak usah memberi tugas, tetapi anak-anak sudah paham terhadap materi yang kita sampaikan. Ketika kita harus memberikan tugas pun, ya nggak masalah, it's okay, tapi janganlah yang itu memberatkan siswa. Bayangkan, misalkan sampean jadi guru mata pelajaran akidah akhlak, ngasih tugas. Nanti guru matematika juga ngasih tugas, ngasih PR. Guru yang lain ngasih tugas, ngasih PR. Nah, kasihan kan? Nah, ini perlunya mempertimbangkan kolaborasi dengan guru yang lain untuk meminimalisir tugas yang memberatkan. Baik, keterkaitan antara pembelajaran yang mau kita sampaikan itu ada keterampilan menjelaskan. Menjelaskan itu adalah menyajikan pesan atau informasi lisan yang informasi itu diorganisasikan sedemikian rupa secara sistematis. Nah, namanya sistematis itu antara satu dengan lainnya itu saling terhubung, saling ada kepentingan. Dan menjelaskan itu bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara materi atau bahan bagian dan subbagian yang kita sampaikan. Keterampilan menjelaskan ini dibutuhkan oleh guru untuk diterapkan di kelas sehingga anak-anak bisa melakukan pembelajaran yang ada di kelas itu dengan penuh semangat lagi. Di antara tujuan keterampilan di dalam menjelaskan itu bisa membimbing peserta didik kita. Membimbing dalam hal apa? Dalam memahami dan dengan jelas, pemahaman yang jelas dalam menjawab suatu pertanyaan. Ini ketika keterampilan kita di dalam menjelaskan itu bagus, insya Allah anak-anak itu bisa menjawab pertanyaan dengan bagus pula. Yang lain, siswa itu bisa memahami beberapa hukum, beberapa teori, beberapa prinsip secara objektif dan bernalar. Oh, kalau ada iklan lewat. Oh, kalau belajar tentang waris itu seperti apa? Bagiannya anak itu berapa? Bagian dari ini, bagian dari keponakan ada enggak? Lah itu perlu ilmu tersendiri. Ataupun hukumnya, rumus-rumus matematika, rumus IPA. Tuh. Jadi bisa menolong siswa di dalam memahami secara teoritis. Mbak, Mas, kita lanjutkan. Tujuannya yang berikutnya adalah bisa menolong mendapatkan balikan tentang tingkat pemahaman siswa. Ini ada kaitannya dengan yang nomor 2. Kalau sudah bisa memahami suatu teori, suatu prinsip, suatu rumus, maka mereka bisa bernalar secara objektif, bisa bernalar sesuai dengan teori yang sudah ditetapkan atau teori ilmu pengetahuan yang dipelajari. Dan ini
Kita mendapatkan balikan tentang tingkat pemahaman siswa. Apalagi kalau kita sudah bertanya dan mereka bisa menjawab. Maka kalau bisa menjawab itu otomatis dengan sendirinya penjelasan kita bisa dipahami oleh mereka. Kemudian berikutnya kita menolong mereka di dalam mendapatkan proses penalaran. Berpikirnya dari konkret ke abstrak, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang terdekat ke yang terjauh. Nah, ya gitu. Untuk komponen keterampilan menjelaskan itu ada penguasaan materi. Penguasaan materi itu wajib kiranya. Jika nanti sampean sudah PPL 2, PPL 2 itu kan terjun di satuan pendidikan atau terjun di sekolah madrasah. Kalau guru pendamping sampean di sekolah atau di madrasah memberikan materi tertentu, kemudian sampean mengalami suatu kendala atau penguasaannya kurang, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Bertanyanya pada siapa? Bisa bertanya kepada dosen pengampu, bisa kepada dosen pendamping, bahkan bisa bertanya kepada teman sejawat. Kalau yang temannya yang menguasai materi juga jangan pelit-pelit berbagi ilmu. Karena ilmu itu kalau diamalkan maka akan sangat manfaatnya luar biasa. Kalau ilmu itu dipendam sendiri tidak akan berkembang. Dan ilmu itu kalau diamalkan juga tidak akan habis. Malah kalau kita mendapatkan ilmu dari seseorang dan kita menerapkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah manfaatnya juga balik kepada yang memberi ilmu itu. Nah, untuk itu menerangkan materi dengan bahasa yang jelas. Yang kita hadapi siswa kelas kelas MTS, kelas Alia, kelas SMP, kelas SMA. Maka bahasanya disejajarkan dengan kemampuan mereka di dalam berbahasa. Sampean seorang mahasiswa, tidak masalah kita membahas mengenai micro teaching, mengenai pembelajaran HOTS, High Other Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Istilah-istilah asing silahkan. Tetapi kalau yang kita hadapi itu anak sesuai dengan yang kita hadapi SMA ataupun MTS tadi, maka bahasanya ya menggunakan bahasa mereka. Ya, tidak terjadi ilmu yang verbalisme. Verbalisme itu ilmu kosong. Seolah-olah mengerti tetapi hakikatnya tidak mengerti. Kemudian di dalam keterampilan menjelaskan itu ada unsur mendemonstrasikan sesuatu, mendemonstrasikan cara kerja, mendemonstrasikan terhadap teori yang kita bahas. Bagaimana sih misalkan kalau membahas tentang sholat tasbih? Apa yang kita baca di antara bacaan-bacaan sholat yang seperti kita lakukan? Ya tentu tasbih itu sendiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, berapa itu jumlahnya? Itu dijelaskan. Akan lebih baik kalau didemonstrasikan hingga anak-anak bisa paham dan bisa melakukan sendiri keberhasilan ataupun cara di dalam sholat tasbih. Kapan dilakukan 5W satu hanya, bagaimana cara melakukannya? Berapa jumlah tasbih yang kita baca di dalam sholat tasbih, rakaat tasbih itu? Perlu didemonstrasikan.
Kali waktu kita juga menggunakan berkomunikasi dengan isyarat, baik secara verbal maupun non-verbal, serta menggunakan vokal suara yang jelas. Bahasa isyarat, misalkan dengan tangan kita mengawi. Apa ngawi itu ya? Bahasa ah, Jawanya ngawi. Mengajak kayak gini ya. Itu artinya memberi isyarat supaya siswa itu mendekat ke kita. Bisa juga isyarat dengan tegas, dengan mata melotot, ketegasan supaya anak-anak diam. Nah, ini itu bisa kita sisipkan di antara kita menerapkan keterampilan menjelaskan. Tentu menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Boleh enggak Bu menggunakan bahasa daerah? Boleh, silakan. Tetapi kalau dibuat persen, dari 100% setidaknya menggunakan bahasa Indonesia itu 75% ataupun 80%. Nah, selebihnya memakai disisipkan bahasa daerah, bahasa gaul. Contohnya bahasa gaul itu apa, Mbak? Mas? Nah, yang sekarang lagi gemoy. Ada yang gemoy nggak di kelas ini? Nah, tuh. Saya. Banyak, Bu. Berarti itu gizi baik. Baik banget, Bu. Kalau sifatnya gizi buruk, Bu. Kak juga, karena menjaga tubuh kok. Ya, itu contoh aja. Silakan. Bu, ngapunten boleh bertanya? Silakan. Belum dibuka nggak sih? Enggak apa-apa. Silakan. Langsung raise hand, nggak masalah. Ayo silakan yang mau tanya. Tentang tadi kan Ibu menjelaskan tentang bagaimana cara kita dipahami oleh siswa-siswanya. Sedang dengan pertanyaan dan cara kita menyampaikan. Nah, di era zaman sekarang ini kebanyakan siswa itu kan tidak terlalu respon dengan apa yang telah dijelaskan oleh guru. Itu bagaimana cara menanganinya? Oke. Ada pertanyaan bagus sekali. Anak-anak sekarang ini kan perhatiannya macam-macam ya. Pernah suatu saat kita mendapati guru kita atau dosen kita menjelaskan ibarat kata itu sampai berdarah-darah. Tapi perhatiannya ya Allah kok minus banget. Bagaimana caranya? Sebelum saya jawab, ada yang mau ngasih jawaban? Kuncinya tidak ada kata salah di dalam menjawab. Ayo silahkan. Mista kayak motivasi loh. Bisa dengan Ya, Mbak. kasih Kasih apa? kasih hadiah, reward. Reward. Oke. Good job pertanyaan. Jawaban yang bagus. Kasih reward, Mas. Kasih reward. Ada lagi yang lain? Teng dong. Itu kasih reward itu sebagian kecil dari bagaimana cara kita membuat perhatian kepada mereka. Betul itu pertanyaannya. Nanti bisa jadi sampai nanti mengalami di PPL 2. Ya Allah, aku sudah mempersiapkan dari sisi administrasi, ya Allah. Aku sudah berdoa banyak-banyak, ya Allah. Ternyata ketika itu diterapkan, kok yo masih rame aja, kok nggak ada yang perhatian ke saya. Janganlah berkecil hati dan jangan surut. Tetap berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara. Maka caranya kita menentukan strategi yang pas dengan PBL misalkan, Project Based Learning.
dengan menyampaikan suatu problem solving. Ada problem, nanti anak-anak memecahkan problem itu. Maka bisa dibuat kelompok kecil dan kelompok besar. Jadi itu mengurangi langkah guru di dalam menjelaskan. Guru memberikan pokok-pokok penjelasan. Nah, selebihnya kan anak-anak itu datang ke kelas tidak dalam keadaan ilmu kosong. Mereka sebenarnya sudah punya ilmu. Kita buat suatu persoalan dan di kelompok itu dipecahkan persoalannya. Nanti ketika mempresentasikan bagus, kita kasih reward. Itu diantaranya. Atau bisa menggunakan media. Media itu salah satunya dengan menarik. Atau juga bisa dengan nyetel no YouTube. Ya tentu YouTube-nya nggak sembarang YouTube yang berkaitan dengan materi kita. Atau nyetelkan video, kasih setel video tentang materi yang mau kita bahas. Tentu anak-anak akan menyimak. Nah, ketika ada video ditayangkan, dipapangkan, kita muter supaya anak-anak itu perhatiannya ke arah video yang kita setel. Memang tantangannya kalau kelas itu nggak ada apa-apanya, apa maksud saya? Mungkin di kelas sampean mesti dalam tataran itu ya. LCD-nya masih belum dipasang, terkadang AC-nya juga belum ada, itu tantangan juga. Nah, tapi janganlah berkecil hati, bisa menggunakan media yang lain, kertas, masih banyak lagi. Saya yakin sampean punya kreativitas yang tinggi. Nah, kalau usaha itu sudah dilakukan dan hasilnya kok ya belum maksimal, kita sudah berusaha kan? Maka zamta fatawakal Allah. Kita iringi, kita niati dengan tulus ikhlas, kita transfer ilmu kepada anak-anak itu dengan ikhlas supaya bagaimanapun penerimaan mereka, ramainya mereka tetap ada doa, kita doakan. Insya Allah ilmu yang kita amalkan pada mereka itu berkah. Oh, no, Mas. Halo, yang tanya tadi Sopo. Nggih, Bu. Tapi ada sedikit mengganjal mungkin, Bu ya. Maaf, karena kan ingin tahu, hanya sekedar ingin tahu. Juga semoga aja menjadi sesuatu buat pendorong kami dan saya juga. Ya. Seperti contohnya seperti ini, Bu. Ada lagi pertanyaan saya, mohon dijawab ya, Bu ya. Seperti ini. Kalau semuanya itu tergantung dengan dikasih imbalan ataupun seperti hadiah, lalu kan yang menjawab kan hanya orang-orang tertentu, 1, 2, dan 3. Yang lainnya yang biasa-biasa saja itu tidak menjawab. Cuman mungkin di pikirannya, Allah cuma seperti itu saja. Ada juga kan di dalam hatinya kan kayak, aku tuh ya gini-gini aja ya, penting aku masuk, terus aku bisa absen, aku akan lulus gitu. Nah, kalau ada anak berprinsip seperti itu kan dalam artian dia akan selalu ketinggalan kan Bu ya dengan teman-teman yang lain. Cara mengaktifkannya dengan super aktif itu bagaimana menurut Ibu sendiri? Karena kalau menurut saya tentang dikasih imbalan itu hanya orang-orang tertentu saja yang menjawab, dan yang lainnya yang berpikir seperti demikian tadi itu tidak gubres gitu menurut saya. Sudah? Baik. Oke. Bagus lagi pertanyaannya. Oh, Bu, kalau dikasih reward ya hanya lip service, Bu. Mereka akan mengejar reward itu setelah itu bar. Atau hanya beberapa saja yang mau angkat tangan, mau jawab. Yang lain adalah pembelajaran yang ngono-ngono wae. Maka yang perlu dibangkitkan adalah motivasi, Mas. Motivasi kan ada 2. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi di dalam diri seseorang. Sebaliknya motivasi dari luar itu ya dari luar. Maka terkadang kita memberi motivasi pada mereka itu pada hal-hal
pada siswa-siswa tertentu itu nggak bisa secara klasikal. Nggak bisa secara klasikal umum di kelas itu. Kita motivasi seluruhnya. Terkadang pada siswa itu bisa sudah masuk, dia akan merubah sikap. Pada siswa yang lain, alah opo kuwi wis gak ngubris belas. Maka perlu kiranya kita memanggil siswa itu untuk berbicara dari hati ke hati. Ya tentu setelah pembelajaran selesai, tetap mengedepankan apa jenenge kuwi ya kode etik yang ada. Artinya sampean itu sebagai konselor menghargai apapun jawaban dia dan tetap menggunakan norma yang ada loh ya. Artinya apa norma yang ada? Yang sampean hadapi itu siswa aliyah misalkan, apalagi lawan jenis. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena kita terikat kode etik, terikat moral ya itu ya. Tetap dalam konteks guru dan siswa. Nah, bagaimana isinya? Ya memotivasi dari kita pancing. Kenapa sih kalau materi pelajaran saya Bu Guru atau Pak Guru atau Pak Wahyu, jadi yang tanya Pak Wahyu ya, itu kok kamu tuh saya perhatikan selalu nggak bersemangat, kok selalu begini-begini, nah sampaikan itu. Ada apa? Mungkin dengan kita berbicara seperti ini jadi lega sampai menyampaikan sesuatu, atau saya juga ingin minta tolong supaya porsi saya sebagai seorang guru itu sama dengan porsi saya sampean ketika sampean belajar dengan Bapak Ibu guru yang lain. Bagaimana? Mungkin dengan cara itu akan muncul jawaban-jawaban ya, jawaban-jawaban dari dia. Nah, setiap jawaban yang muncul dari dia itu kita apresiasi. Oh, gitu ya. Nah, maka Mas Wahyu nanti pelajari BK ya, bimbingan konseling. Gitu, kita mantuk-mantuk, kita perhatian, kita ajak bicara. Jadi ketemu deh, ketemu apa yang sampean mau Pak Wahyu, apa yang kita mau, apa yang dia mau. Ketemu. Kemudian kalau sudah di dalam kelas, di dalam pertemuan itu adalah buat appointment atau janji. Janji, bukan janji palsu. Nanti tolong ya, kalau waktunya saya lagi, waktunya Pak Guru, Bu Guru, lagi ada perubahan lah, perubahan yang lebih baik gitu loh, yang lebih baik. Kita niati, kita itu belajar, kita niati menuntut ilmu, dan sebagainya, sampai lebih kreatif di dalam itu. Karena sampean berbasic pondok pesantren mungkin ya. Nah, dengan menyentuh hati, dengan bahasa-bahasa agama itu kita harapkan ada perubahan. Nah, ketika suatu saat kita sudah masuk lagi di kelas dan ada perubahan sedikit, dan kita apresiasi. Nah, bentuknya bisa macam-macam ketika kita melontarkan pertanyaan ke dia, misalnya Wahyu ini jawab, dan dia itu bisa jawab, kita apresiasi entah dengan memberi tepuk tangan atau yang lain lah itu. Itu salah satu contoh di dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan siswa kita itu tadi. Karena hakikatnya kita itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, transfer of knowledge. Ingat bahwa tugas seorang pendidik itu di samping mengajar, ada unsur mendidik di situ. Mendidik itu sangat kompleks sekali. Kalau nggak benar ya dibenarkan. Nah, kita usaha dohir kita sebagai manusia. Lelewes itu semua kita lakukan nggak ada hasil ya. Yang terakhir didoalah, didoakan wis. Pokoknya jangan sampai lah dalam ucapan kita, apalagi dalam doa kita itu keluar hal-hal yang tidak membuat ilmu itu manfaat. Ngoten Mas Wahyu, loh aku kok cerita tibanya nggak didengarkan. Kira enggak, Bu? Oh, siap. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Memang dalam mengajar itu berkaitan dengan jam terbang ya, Mbak-mbak, Mas-mas. Terkadang tahun ini ada persoalan seperti itu. Bisa kita selesaikan dengan teori B misalkan. Wis selesai wis. Namun
tahun berikutnya kita mengalami soal yang sama, belum tentu dengan teori B bisa bisa dengan C, bisa dengan D, dan sebagainya. Itulah kita harus belajar, dan belajar tiada henti. Belajar bisa dari diri kita sendiri, motivasi dari dalam, bisa belajar dengan mengambil hikmah dari orang lain. Gitu. Silakan nanti kalau yang di tengah-tengah materi ada yang bertanya, raise hand, nggak apa-apa. Silakan. Bu Emi bebas. Ya. Oke, lanjut ya. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sudah. Kita rencanakan nih proses komunikasi kita. Mau menghadapi anak-anak itu kan direncanakan. Direncanakan dalam RPP. Direncanakan nanti langkah-langkah pembelajarannya apa di inti, di penutup. Itu bagian dari cara berhasilnya untuk berkomunikasi terutama di dalam menjelaskan. Bu, lah materinya banyak, bagaimana ini Bu? Saya memulainya dari mana? Ya bisa menggunakan titian wartawan itu 5W1H. Terus bahwa keterampilan menjelaskan itu bagian dari sajian yang memiliki daya penjelas, yang memiliki memiliki magnet untuk anak-anak itu bisa perhatian pada kita. Di samping keterampilan menjelaskan, ada keterampilan bertanya. Nah, bertanya ini pertanyaan yang mendasar dan pertanyaan lanjutan. Kalau yang mendasar itu bagaimana guru itu membangkitkan minat dan ingin tahu, rasa ingin tahu. Motivasi yang kita harapkan dan motivasi dari dalam. Nggak harus disuruh, didorong, itu motivasi dari luar. Memang gampang-gampang susah membangkitkan motivasi itu. Tapi kita harus usahakan. Ya, dengan cara apa? Itu menghadirkan media, strateginya pas, lain-lain ya yang dia rasa ingin tahunya besar. Atau tadi saya ngomong sebelum bertanya itu dimulai dari menghadirkan fenomena yang ada di sekitar berupa video. Perhatikan, dan di samping anak-anak melihat video itu diberikan tugas, diberikan pertanyaan. Nanti selesai melihat video itu jawab pertanyaan apa yang mengarah ke ini, dan pertanyaannya juga yang membangkitkan tidak hanya sekedar motivasi, tetapi bagaimana supaya siswa itu melakukan sesuatu terhadap fenomena negatif maupun positif, bisa menindaklanjutinya dengan menyaring atau memfilter. Kalau negatif tuh ya nggak usah dilakukan, kalau positif tuh ya diberikan penguatan untuk bisa melakukan. Itu tujuan bertanya yang mendasar, jadi mendiagnosis perhatian, mendiagnosa perhatian siswa. Dan bisa juga menggali informasi-informasi dari siswa. Bisa jadi guru itu belum tahu tentang informasi tertentu. Kita sebagai seorang guru bisa menggali informasi itu dari peserta didik. Itu bisa jadi. Maka ada istilah Jawa itu ngeten. Kebo nyusu gudel. Kebo itu kerbau, gudel itu anaknya kerbau. Sekarang ini banyak orang-orang yang melakukan apa tadi? Kerbau nyusu gudel. Kerbau itu kan induknya, gudel anaknya. Berarti induknya itu menyusu ke gudel tadi. Artinya banyak orang-orang yang senior, yang lebih tua itu tanya pada yang lebih muda, terutama terhadap tentang IT ya. Gak usah malu, guru bisa jadi bertanya pada siswa, iki piye yo carane anu iki cah? Carane menyalakan LCD ini, atau caranya Zoom, caranya mengkonvert dari PDF ke Word, dari Word ke PDF,
dan banyak hal yang berkaitan dengan informasi itu. Keterampilan juga bertanya juga bisa menguji dan mengukur hasil belajar dari siswa. Kita ingin tahu keberhasilan pembelajaran kita, maka salah satunya adalah dengan bertanya. Masih komponen bertanya dasar, hendaknya bertanya itu secara jelas dan singkat. Apa yang dinamakan sholat tasbih? Siapa yang boleh melaksanakan sholat tasbih? Kapan sholat tasbih itu dilakukan? Apa nih ya? Why? Mengapa sholat tasbih itu dikerjakan dan bagaimana caranya? Contohnya itu. Kemudian memberikan acuan untuk bertanya terhadap materi kita sebagai pemusatan perhatian, pemindahan giliran. Maksudnya pemindahan giliran itu ketika kita membahas satu tema kemudian beralih kepada subtema yang lain, maka kita boleh bertanya untuk itu. Juga penyebaran. Tadi Mas Wahyu tanya, yang ditanya jangan itu aja dong, gantian dong. Ya, gantian yang ditanya. Kita memberi kesempatan mereka berpikir juga. Jadi setelah bertanya, kasih kesempatan mereka berpikir untuk menjawab. Mereka akan menghubungkan teori-teori yang sudah dia dapatkan selama ini dengan teori yang sudah didapatkan barusan dan baru menjawab pertanyaan itu. Kita memberi tuntutan untuk menjawab pertanyaan. Nggih, Bu. Lanjut untuk keterampilan bertanya lanjut. Ini sudah pasti mengolah informasi tadi, mengkaitkan ilmu-ilmu yang dia punya. Contoh kata ini, sampean Bu Emi harapkan jadi lebih tahu, oh ternyata keterampilan mengajar itu banyak ya yang perlu kita gali, yang perlu kita pelajari. Ada keterampilan bertanya, ada keterampilan menjelaskan. Saya yakin sebelum ini sampean juga sudah paham mengenai proses pembelajaran. Buktinya selama ini ketika saya tanya apa sih yang kita lakukan? Oh, ada pembukaan Bu, sekian menit, ada inti Bu, ada penutup. Dari ketiganya itu proses itu apa nih yang bobot yang paling banyak di bagian mana? Oh, di inti. Artinya sama sebenarnya sudah paham tentang bagaimana mengelola kelas itu. Nah, lebih lanjut didetailkan lagi. Di antara pengelolaan kelas itu ternyata ada beberapa teori yang perlu kita pelajari. Bertanya itu dimulai dari yang rendah ke yang tinggi. Konkret ke abstrak, mudah ke sulit. Dari yang jauh ke yang dekat. Nah, itu. Sehingga kemampuan bertanya itu tercermin di dalam siswa menjawab. Pengetahuan atau yang biasa di teori pendidikan itu disingkat C ya, kognitif. Kognitif 1 itu berkaitan dengan recalling, bagaimana merecall jawaban sebatas apa yang dinamakan, apa yang dimaksud. Tataran kedua itu sudah mulai berpikir C2-nya itu menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Begitu seterusnya dan jawabannya itu kompleks dari C1 sampai C6. C6 itu tataran yang tertinggi sudah dalam kerangka mengkreasikan dari jawaban. Sehingga terjadilah peningkatan interaksi yang bagus di dalam proses pembelajaran.
Halo? Hadir Bu, hadir. Bu. Takut saya ngomong sendiri nih. Didengarkan kok Bu, tenang-tenang. Oke. Aman Bu. Hmm. Lanjutkan Bu. Diakhiri beberapa menit lagi ya. 5 menit. 5 menit lagi Bu. Baiklah. Baiklah, Cikgu. Kita bicara mengenai mengelola kelas. Mengelola kelas. Sampean itu sebagai gurunya, sebagai pendidiknya. Itu kelas itu ibarat rumah kita. Rumah kita. Nah, rumah kita itu mau diapain? Supaya menarik. Oh, ditempeli foto. Oh, Dihias. oh, dihias. Oke. Sehingga dari sisi art, dari sisi seni itu jadi bagus. Kelas juga gitu. Bagaimana nih? Kelas itu supaya arahnya itu lebih ke pembelajaran yang kita mau lakukan. Maka kelas itu harus hidup. Harus rame ya Bu, bolehlah rame, tapi ramenya mengarah kepada proses pembelajaran. Nah, kalau kelasnya sepi gitu, jangan-jangan ada ketakutan di kelas itu. Wahyu menakutkan Bu. Wahyu menakutkan enggak ah, sampean Bu menakut. Nggih, Bu. Mene, Bu, ya Allah. Tuman niku. Iya. Nah, ini yang perlu saya pesankan ya, dimanapun berada, karena sepanjang ada kehidupan ini, yang mau saya sampaikan itu pasti terjadi. Yang lagi in sekarang ini apa yuk? Berita yang lagi in sekarang terkait dengan sisi pendidikan. Pembulian, Bu. Pembul Benar, Pripun, Bu? bullying, perundungan itu harus nggak ada di madrasah, harus nggak ada di satuan pendidikan di sekolah. Peran guru sangat besar di sini supaya bullying dan perundungan itu tidak terjadi. Bullying itu tidak hanya fisik, bullying itu bisa verbal juga, verbal omongan, dut gendut, king ceking, bo kribo, lah itu bullying. Wahyu Bu niku. Nah, saman juga gitu nggak boleh menyebut nama gitu. Masya Allah. Ahar Bu, mentalnya kena Ibu. Wahyu Bu, Wahyu. Nah, besok di kelas sampean nggak boleh terjadi itu. Ngawur Wahyu. Alhamdulillah, betul. Tapi itu biasanya kalau misalnya panggilan ya Bu, kayak king ceking itu tuh kayak lebih apa ya, akrab aja. Gitu. Ngawur Mas Manu. Ada yang akrab, ada yang baperan, kan lihat-lihat anaknya juga sih. Terus Enggak. kadang anu Bu, manggil bapaknya Bu. Itu lebih akrab lagi Bu biasanya Bu. Ayo dari Ayo gede yo. Ini. Sing biasane ku lho. Eh, Saru loh. Ojo rame toh. Itu mungkin kita panggil apa lah gitu ya. Kelihatannya dia senyum-senyum aja. Kita menangkapnya nggak masalah. Nggak, siapa tahu hati. Ayo, siapa tahu hati. Rasulullah sudah ini loh, sudah mencontohkan kan, panggillah nama. Itulah kenapa kan dibuat nama masing-masing itu karena untuk memanggil namanya, bukan dengan istilah. Ya, mulai sekarang coba dari teman-teman sekitar panggil nama aja, jangan panggil yang kayak kayak gitu. Nanti Wahyu. sing muni Wahyu mas sapa? Arton, Arton City. Jenenge gak ero aku. Nah, itu hindari-hindarilah bullying itu. Ada undang-undangnya loh di KUHP. Kalau itu menyakitkan, bisa nggak terima, itu kena undang-undang ITE. Kalau sampai melukai dan
itu dibawa ke ranah hukum, sudah ada hukumnya. Kalau sampai maaf ya, mudah-mudahan tidak terjadi, naudzubillah ya, sampai kematian, maka undang-undangnya juga jelas. Nanti 1 minggu ke depan kalau nggak salah, Bu Emi jadi narasumber tentang bullying dan perundungan ini. Ada podcastnya di Kementerian Agama. Tuh, nggak boleh. Baik, what time is it? Oh, tepat jam 11. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan lagi, Nak? Bu, bertanya Bu, Oke. Hati-hati. itu mengarahkan tingkah laku yang sesuai. Nah, itu kan namanya murid kan banyak tuh Bu. Hmm. Nah, itu nanti gimana Bu caranya ketika cara kita mengarahkannya itu loh Bu. Kan kita juga nggak selalu bisa untuk mengawasi terus seperti itu. Hmm. Nggak bisa fokus satu titik seperti itu. Bon, Mas Ari. Ya, sampun. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Iya, Bu, kalau klasikal mau mengarahkan ini, ya kita buat di perjanjian awal. Buat di perjanjian awal. Misalkan sebelum masuk inti ya, sudah dibuat kelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok gitu. Nah, yuk kita buat kesepakatan bersama, Nak. Satu apa? Taman juga sebagai guru bisa memancing obrolan atau memancing statement, memancing kalimat. Jika di dalam kelompok itu ada yang tidak berpartisipasi, apa punishment-nya? Apalagi jangan mengarah ke bullying dan perundungan. Nah, misalkan, Bu, nilainya tentu berkurang, nilainya tidak sama dengan yang aktif. Gimana kita sepakati? Deal, tulis. Apa meneh? Nah, ketika kelompok itu sedang berlangsung, sedang membahas, guru jangan meninggalkan kelas. Dihubungi. Oh, apa dihubungi itu ya? Dilihat satu persatu kelompok itu. Sehingga kalau ada tingkah laku yang tidak sesuai, mas, kasihan, mbak, kasihan dulu. Ke temanmu kerja untuk sampai liha-liha yang ngono. Ayo, tentu. Tuh, diharapkan bisa terbawa. Alah kok yo jauh-jauh siswa ya. Bisa jadi kita itu loh, kalau dalam suatu kesempatan ada kelompok itu pasti aneka macam atau tugas kelompok deh. Ada yang cuma titip nama, ada enggak? Ada yang titip Kata nama. Bu. Oh, wes aku titip Hari Sukma tuh Bu, biasanya gitu. aneh sing seru keprajin. Wes kasihan ini teman-temanku terus tak kerjakan sendiri gitu. Nah, lo jadi terasa weh. Nah, ini loh mengelola kelas. Ngono loh Mas Ari. Yang dia arek bilang, Nggih, Bu, nggih. ngaten nggih. Nggih. Pun nggih, kita akhiri nggih. Nggih, Bu. Dengan satu doa, mudah-mudahan kita sehat semua dan Amin. Amin. di tanggal tanggal 9 belum libur ya. Gimana Bu absennya? Iya. Sampai mantuk terdanten. Diliburkan nggih mboten napa-napa jajane, Bu. Kan darling kan nggak apa-apa toh daring. Nggih, mboten napa-napa. Meskipun di rumah kan nggak masalah. Oke, baik. Mudah-mudahan sehat selalu dan insya Allah menghadapi Ramadan kita sudah siap lahir batin. Amin. Amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Jangan lupa di list siapa yang hadir di pembelajaran ini. Oke, Nggih. saya izin live Kula ingin. hadir, Bu. Yo. Kula nggih hadir, Bu.
Ya, ditulis di WA grup. Saya live sama-sama live. Hitungan mundur. 2, 3. Habis.